perkara adab, ya. Ini sangat dijunjung tinggi oleh para ulama kita. Bahkan zaman berbahagia kalau kita melihat ucapan-ucapan para ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, mereka lebih memilih mempelajari adab daripada ilmu-ilmu yang lain. Salah satu di antara ucapan ulama kita adalah Abdullah bin Mubarak. Kata beliau, "Talabtul adaba 30 aman." Saya belajar adab, dalam riwayat lain disebutkan 20 aman. Saya belajar adab selama 30 tahun. Jadi urusan belajar adab saja beliau pelajari 30 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan 20 tahun. Kemudian di antara perkataan ulama yang lain pula, saya lebih menyukai belajar adab daripada belajar ilmu-ilmu yang lain. Baik tentang adab turunnya hujan, walaupun kita di musim kemarau ya, musim yang jarang turun hujan, namun ini sebagai pelajaran saja bagaimana jika terjadi hujan turun, apa adab yang perlu kita lakukan. Bukan sekedar menyambut air hujan, mandi-mandi hujan, berguyur-guyur dan sebagainya. Ya. Tetapi di sana ada adab yang harus kita amalkan. Kalau kita benar-benar mau mengikuti sunnah Nabi SAW, maka ikuti dalam segala hal, termasuk dalam masalah adab. Yang pertama, tentunya kalau hujan, di sana ada angin kencang, mendung, air hujan turun dan sebagainya, petir dan sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan. Maka yang pertama, ketika terjadi fenomena alam seperti ini, baru sekedar hujan, mendung, angin kencang, maka adab yang pertama adalah menanamkan rasa takut ke dalam diri kita. Ya. Jadi kalau terjadi hujan turun, angin kencang, mendung, apalagi kalau kita mendengar petir ya yang menggelegar, yang pertama kita harus tanamkan dalam diri kita adalah rasa takut. Takut kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada hujan, bukan kepada yang lainnya. Ya. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ketika mendung, angin kencang, atau fenomena alam yang beliau saksikan, beliau seperti orang bingung, orang panik, tidak tahu mau kemana. Ya. Beliau takut. Ya. Jangan-jangan ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a makhilatan fis sama' aqbala wa adbara wa dakhala wa kharaja wa taghayyara wajhuhu. Nabi SAW setiap kali melihat langit gelap, mendung ya, beliau selalu mondar-mandir, keluar masuk ke dalam rumah seperti orang bingung. Wa taghayyara wajhuhu, dan wajahnya berubah. Ya, kayak orang ketakutan. Ini pertama yang harus kita perhatikan, jamaah yang berbahagia. Ketika terjadi mendung, angin kencang, mau hujan dan sebagainya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa kana idza ra'a ghaiman aw rihan urifa bi wajhihi. Nabi SAW kalau melihat langit gelap, mendung, ya, hitam, aurihan, kemudian
ada angin kencang, urifa fi wajhihi, nampak di wajah beliau itu rasa khawatir. Qalat, lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, innan nas idza ra'aul ghaib farih. Wahai Rasulullah, manusia kalau melihat mendung mereka senang, gembira. Karena di Arab biasanya kalau hujan itu ditunggu-tunggu, Pak. Ya. Karena jarang hujan. Artinya mereka sangat butuh air. Manusia, wahai Rasulullah, orang-orang kalau melihat mendung gembira, senang. Raja'a ayyakuna fihi al-matar, mengharap ada hujan turun. Wa araka idza ra'aitahu urifa fi wajhika al-karah. Sedangkan Anda ya Rasulullah, terlihat dari wajah Anda, kalau Anda melihat mendung mau hujan, justru Anda terlihat kayak sedih, tidak senang. Kok bisa begitu ya Rasulullah? Ya. Di saat manusia gembira, Anda malah sedih, Anda malah takut, khawatir dan sebagainya. Ya. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, ma yu'minni ayyakuna fihi adzabun udhiba qaumun birrih. Wahai Aisyah, saya tidak jamin, saya tidak bisa menjamin mendung ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau berupa hujan yang Allah rezekikan kepada kita. Udhiba qaumun birrih. Bukankah ada satu kaum yang diazab dengan angin kencang, dengan mendung? Wa qala wa qad ra'a qaumun al-azab faqalu hadza 'aridun. Bukankah orang-orang sebelum kita pernah melihat mendung, ya, langitnya sangat gelap, mereka mengira alhamdulillah kita akan dihujani, kita akan mendapatkan air hujan. Hadza 'aridun mumtirun. Tapi ternyata yang terjadi adalah azab, musibah, bencana alam. Kalau kita menghayati dua hadis tadi, jemaah berbahagia, maka kita akan paham bahwa mendung, angin kencang tidak selalu dan tidak mesti harus pertanda itu adalah hujan yang merupakan berkah. Di dalam Al-Quran ada dua hujan dengan lafaz yang berbeda. Pertama, matar dan al-ghais. Kalau Al-Quran membicarakan dengan kalimat matarun, dulunya artinya hujan. Matarun berarti hujan ini mengandung azab, ya, mengandung musibah. Kalau berbicara dengan lafaz ghais, hujan juga artinya berarti ini hujan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan. Kalau kita memahami setiap mendung adalah hujan berkah, ini adalah pemahaman orang-orang musyrik dahulu zaman beragam. Setiap mendung selalu, ini akan hujan. Hati-hati Bapak Ibu ya, jemaah sekalian. Jangan sampai kita terlalu terlena melihat kondisi alam yang setiap kita lihat, yang kita hukumi bahwa itu adalah hujan, ternyata itu adalah musibah. Dalam Al-Ahqaf, setiap mendung, orang-orang musyrikin selalu mengatakan hadza 'aridun mumtiruna. Dalam surah Al-Ahqaf, ini adalah mendung yang membawa hujan bagi kita. Ya. Di sini ada tadi saya sebutkan matar. Ya, mereka tidak sadar bahwa Allah akan memberikan hujan yang berupa azab. Jamaah yang berbahagia yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa mendung pertanda awal hujan akan turun, dan juga menjelaskan bahwa hujan pertanda akan turun azab. Ya. Rasulullah nanti merasa tenang ketika mendung itu betul-betul
mendatangkan hujan berkah, baru dia tenang hatinya. Tapi kalau belum jelas ini hujan rahmat atau hujan azab, beliau masih gelisah. Ya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, fa idza amtaratis sama surra an. Kalau sudah turun hujan, hujannya hujan berkah, barulah beliau senang, gembira. Peluang datangnya azab di zaman ini sangat begitu terbuka lebar dengan banyaknya maksiat. Lebih besar dibandingkan di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi banyak orang soleh. Ada Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami tidak akan mengadab kalian wa anta fihim. Sementara Nabi berada di tengah-tengah kalian. Jadi azab itu turun apabila sudah hilang dua. Yang pertama Nabi, yang kedua istighfar. Kalau dua hal ini sudah hilang, maka azab bisa merata kepada umat manusia. Nabi sudah wafat, sekarang tinggal istighfar. Ya. Oleh karenanya orang yang banyak beristighfar, insya Allah dijaga dari musibah dan bencana. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita adanya fenomena alam seperti ini, tujuannya jangan beragia adalah untuk menakut-nakuti. Ya, bukan untuk memberi kabar gembira. Apa buktinya? Dalam surah Al-Isra ayat 59. Allah berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami kecuali untuk apa? Takhwifan, untuk menakut-nakuti mereka. Baik, lanjut yang kedua. Adab yang pertama tadi menanamkan rasa takut. Ya. Yang kedua, adab yang kedua ketika turun hujan adalah berdoa. Para santri hafal doa turun hujan? Putra dulu. Allahumma shayyiban nafi'an. Ini harus dihafal. Ya, ketika turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, alhamdulillah kalau sudah dihafal. Itu kalau hujan. Tapi sebelum hujan ada diawali biasanya dengan angin kencang. Ya. Ini juga ada doanya. Apa doanya ketika terjadi angin kencang? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma arsalta bihi. Iya. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma arsalta bihi. Ya, ya Allah, aku berlindung. Yang pertama aku berharap kepadamu kebaikan angin ini. Ya, dan aku berlindung dari keburukan angin ini. Bukankah angin ini pernah menghancurkan suatu kaum? Ya, coba santri, kaum apa yang pernah dibinasakan dengan angin kencang? Kalau saya bacakan ayatnya dalam juz 9. Wa amma 'adun fa uhliku birihin. Oh, putri lebih hebat ya. Wa amma 'adun. Ya, kaum 'ad. Ya. Kaumnya Nabi 'ad diazab dengan angin kencang. Tahu siapa kaum Nabi 'ad? Kaum 'ad, kaum yang paling hebat, paling kuat. Di antara bentuk kekuatannya bisa membuat bangunan di atas gunung. Gunung bisa jadi rumah. Bayangkan. Ya. Bahkan mereka sendiri mengatakan, "Man asyaddu minna quwwah." Ucapan mereka diabadikan dalam Al-Qur'an. Siapa yang lebih hebat daripada kita? Ya.
Siapa yang lebih jago daripada kita? Menurut sejarah, kaum Ad ini adalah orang paling hebat, paling kuat, ya, paling kuat lah ya, paling jago. Fisiknya memang besar-besar. Ya. Mungkin kalau ada manusia di alam semesta ini yang paling besar badannya, paling berotot, mungkin mereka kaum Ad itu, turunan kaum Ad. Ya. Tapi ternyata mereka tidak bisa berdaya menghadapi tentara Allah berupa angin. Iya. Rihum fiha adab tudammiru kulla syai'. Sampai-sampai dalam ayat ini wa ma'alu fa'uliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha sab'a layali. Iya. Selama 7 hari, 7 malam 8 hari ditimpa angin, badan mereka, isi perutnya terurai keluar. Bayangkan, hanya karena angin, kencangnya angin itu ya, sampai terurai semua isi perut. Ya. Ada tidak angin sekarang yang bisa mengurai isi perut manusia? Paling terlempar, ya, terpantul ke tembok atau kemana. Tapi ini anginnya yang bikin keluar isi perutnya, saking kencangnya angin tersebut. Ini menunjukkan kepada kita jangan berakhir bahwasanya angin bisa membawa musibah. Oleh karenanya selalu kita berdoa. Yang ketiga, adabnya yang ketiga, tidak boleh mencela angin. Mencela angin atau fenomena alam. Ya. Dengan mengatakan angin sial, cuaca buruk, dengan maksud menghina ya, dengan maksud mencela. Tapi kalau cuaca buruk artinya mengabarkan, menginformasikan, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk mencela, maka kita tidak boleh. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, la tasubbur riha. Jangan kalian mencaci maki angin. Ya. Apa alasannya Ustaz dilarang mencaci angin? Mencaci maki angin tidak usah ditanya. Apakah angin itu jelek atau buruk? Bukan urusan kita. Taati, patuhi apa yang dikatakan oleh Nabi. Sami'na wa ata'na. Dengarkan saja, taati. Kalau Nabi melarang jangan mencela angin, ya sudah. Karena di dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ya, hadis yang ucapan Allah dalam hadis itu disebut hadis qudsi ya. Kalau ucapan Allah dalam Al-Qur'an kalamullah. Kalau dalam hadis namanya hadis qudsi. Allah berfirman yu'dzini ibnu Adam yasubbul dahar. Allah merasa disakiti, dizalimi ketika manusia mencaci maki angin. Ya. Siapa yang mencaci maki angin sama saja dia menzalimi, menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya membaca doa ketika ada petir. Yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Dalam Al-Qur'an ya. Ada dalam Al-Qur'an. Ya. Terkait masalah petir Allah juga jelaskan dalam Al-Qur'an ya. Walladzi yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Allah lah yang memperlihatkan kilat petir kepadamu khaufa wa tama'a, untuk menimbulkan rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu hikmah Allah memperlihatkan petir ya adalah untuk menakut-nakuti dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Ini doanya ya. Dan ar-ra'du itu, petir itu senantiasa bertasbih. Jadi
petir itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, wal malaikat, bersama tasbihnya para malaikat, min khifatihi, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah bertanya kepada Nabi SAW, apa itu petir? Orang Yahudi bertanya, apa itu petir? Lalu Rasulullah pernah menjawab, malakun min malaikatillah. Petir itu ternyata adalah malaikat. Ya, ini hadisnya hadis Imam Tirmidzi. Malakun min malaikatil malaika muwakkalun bisahabi ma'ahu. Malaikat yang sudah salah satu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan apa? Untuk mengatur awan. Ya. Awan diatur, di sini hujan, di sini tidak hujan. Makanya kadang kita melihat sebagian daerah hujan, sebagian tidak. Ya. Itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tentaranya para malaikat, ya. Kata Ibnu Abbas, innar ra'du malakun. Petir adalah salah satu malaikat Allah Subhanahu wa taala, yan'iqu bil qais. Malaikat Allah, petir adalah malaikat Allah yang membentak, ya, membentak hujan. Ini tidak perlu dilogikakan, ya, tidak perlu dibayangkan bagaimana dia membentak. Ya, membentak hujan kama yan'iqu ra'i bi ghanabi, sebagaimana seperti seorang penggembala mengatur gembalanya, mengatur kambing-kambingnya. Jadi jemaah berbahagia, ini mungkin beberapa adab terkait masalah fenomena alam yang perlu untuk kita amalkan. Sepele, tapi kita tidak tahu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini berkaitan dengan keselamatan kita, keselamatan dari musibah dan bencana. Orang yang senantiasa berzikir di saat sedang ada musibah dan bencana, insya Allah akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkecuali memang sudah takdirnya, ya, disebutkan oleh para ulama, bagaimanapun zikirnya seseorang, kalau sudah takdir, malaikat yang menjaganya itu meninggalkan dia karena sudah takdirnya. Karena zikir ini menjaga malaikat, ketika orang berzikir akan dijaga oleh malaikat. Tapi ketika sudah takdir, malaikat penjaga pun sudah harus mundur. Karena ini ketetapan dari Allah. Misal takdirnya sudah meninggal, sudah baca doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa qulur rumah. Utamanya dijaga malaikat. Tapi karena sudah takdir, malaikat yang menjaganya terpaksa harus mundur karena sudah takdirnya. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.